Nah, bagi kalian yang belum tahu, supplier itu adalah supplier tangan pertama dari produk yang kita jual. Yaitu supplier itu adalah distributor atau agen yang menyediakan stok barang atau yang mendistribusikan stok barang ke reseller-resellernya. Yaitu artinya biasanya kalau kita sebagai seorang reseller, kita kan butuh supplier. Supplier itu yaitu tangan orang pertama yang menjual produk itu, yang mendistribusikan produk tersebut gitu. Biasanya reseller itu dia mempercayakan supplier gitu, dan supplier mempercayakan reseller untuk produknya dijualkan. Jadi sama-sama seimbang antara supplier dan reseller. Intinya supplier yang memproduksikan produk yang dijual, contohnya fashion, baju-baju wanita, kerudungan. Dia yang memproduksikan dari barang mentah hingga barang jadi. Sedangkan reseller itu yang dipercaya supplier untuk menjualkan produknya dengan kualitas yang terbaik dari supplier tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia ya guys. Oke guys, di video kali ini aku akan bikin video tentang seputar bisnis ala Nani Channel. A few moments later. Nah, sangat penting yaitu cara mencari supplier yang tepat. Step pertama yaitu tidak mencantumkan nama dan nomor telepon supplier. Arti kata, kita kan mencari supplier dengan kriteria terbaik. Supplier itu tidak mencantumkan nomor telepon atau identitas supplier atas nama dia gitu. Sedangkan pembeli itu adalah pembeli dari reseller. Contohnya aku reseller. Aku kan dapat nasabah. Contohnya baju muslim yang aku jual dengan customer namanya Tika Semarang. Sedangkan kalau supplier yaitu kita chat ke supplier, kita menanyakan stoknya ada atau tidak, dan dia merespon ada, dan di saat proses pengiriman masuk arti kata tidak mencantumkan nama dan nomor telepon supplier gitu. Jadinya tetap nama penjualnya itu kita. Contohnya aku, penjualnya tetap nama kita, Nani Collection, nomor teleponnya 0895 ... gitu. Itu nomor telepon dari reseller kita, dari customer kita. Sedangkan kalau supplier itu beda. Supplier, kalau emang supplier itu nakal, dia yang mencantumkan nomor telepon identitas dia gitu. Itu namanya sangat penting, tidak mencantumkan nama dan nomor telepon supplier, tapi mencantumkan nomor telepon reseller. Contohnya kita. Karena itu customer kita, bukan customer supplier. Intinya saling amanah, saling percaya. Itu step pertama. Kalau supplier itu nakal, dia akan mencantumkan nomor telepon dan identitas diri dia. Contohnya supplier atas nama grosir online, nomor teleponnya 08 ... dan paket toko dia bukan paket toko kita. Berarti dia nakal, dia mencuri customer kita guys. Itu makanya ciri cara kita memilih kriteria supplier yang tepat. Kalau kayak gitu berarti suppliernya nakal, dia memasukkan nama online dia dan nomor telepon dia. Intinya dia merebut customer kita. Itu namanya supplier nggak jujur atau nggak amanah. Sedangkan
kita yang resellernya, kita yang menjual produknya, customer kita. Makanya ini dinamakan harus pakai nama kita karena kita yang menjual. Contohnya Nani Collection, nomor telepon kita itu berarti yang benar suppliernya. Kalau suppliernya nakal seperti itu, dia pakai nomor telepon dia, pakai toko online dia, guys. Kalian harus bisa memperhatikan itu. Step kedua yaitu tidak menerima retur barang. Arti kata tidak menerima retur barang di sini adalah saat barang tiba di pembeli, biasanya ada saatnya kita salah dalam memilih supplier. Contohnya, biasanya itu tidak menerima retur itu tidak menerima. Arti kata barang yang rusak tidak diterima supplier dan supplier tidak mau tahu gitu. Biasanya itu supplier kayak gitu yang tidak berkualitas. Arti kata biasanya kan namanya kita sudah mengirim barang, terkadang kita salah dalam memilih supplier. Entah barangnya dikomplain, kita dimarahin, contohnya kita dikomplain barangnya contohnya robek, contohnya baju robek. Entah barang-barang contohnya rusak atau robek. Biasanya kan pembeli itu minta retur, "Mbak, kok barangnya robek, kenapa ya? Ini bisa ditukar kembali nggak?" Sementara contohnya kalau kita sebagai reseller, kita menanyakan dengan supplier karena supplier adalah orang yang produksikan barang tersebut. Kita cuma tangan kedua dari supplier dan supplier itu tangan pertama. Jadinya kita itu tetap bisa retur barang dengan supplier. Biasanya kejadian ada supplier yang kita minta pertanggungjawabkan retur barangnya, contohnya rusak atau barangnya salah warna. Biasanya kalau customer suka agak rewel seperti itu, guys. Intinya salah warna. Kebanyakan aku sering sih salah warna ya. Dan di saat itu kalau misalnya supplier itu tidak menerima retur barang, dia berarti tidak amanah, guys. Karena kita butuh kejujuran dari supplier, kita butuh respon dari supplier. Kalau suppliernya jelek, kita penjualannya jelek, guys. Makanya gitu. Kadang ada saatnya kita belajar dari kejadian sebelumnya hingga kita bisa menjadi orang atau reseller yang top seller. Kita harus belajar dulu, kita harus diomelin dulu, kita harus dikomplain dulu gimana caranya. Dan di situ kita bisa terus memilih supplier yang tepat gitu. Karena kan namanya kita berjualan itu ada prosesnya, kita butuh belajar. Kita di saatnya kita pernah salah pilih supplier. Terkadang kita retur barang, supplier nggak mau tahu, sementara seharusnya kita yang marah-marah karena customer kita barangnya dikirim kenapa salah gitu. Sekarang kita marah. Cuman kadang kalau supplier yang kita beli dan dia nggak mau tahu, berarti kita tahu di situ kualitas supplier itu jelek. Makanya kita harus belajar lagi. Dari situ kita nggak boleh salah-salah dalam memilih supplier gitu, guys. Sangat penting itu. Dia tidak menerima retur barang, seharusnya supplier itu orang yang bisa dipercaya karena kita menunjang penjualan kita itu di supplier. Kalau suppliernya jelek, penjualan kita nggak bertahan lama, guys. Karena dari manapun itu tetap supplier kita keluhan atau apapun kita ngadunya ke supplier. Karena supplier itu yang memproduksikan produk tersebut, jadinya kita seharusnya bisa berpegang teguh sama supplier karena dia orang tangan pertama, sedangkan reseller itu tangan kedua ya, guys. Itu step kedua, tidak menerima retur. Makanya kalian harus belajar dari supplier yang salah dulu, kita dikomplain dulu, kan kita jadi tahu mana supplier yang benar-benar berkualitas atau tidak. Kalau supplier seperti itu yang tidak mau retur barang atau dia tidak mau istilahnya menggantikan produk yang salah, itu berarti suppliernya tidak amanah, guys. Kalian harus bisa mencari supplier yang tepat. Kalau gitu biasanya supplier itu nakal atau
supplier itu tidak berkualitas. Step ketiga yaitu slow response. Arti kata slow response di sini, banyak sekali buyer yang menanyakan kesediaan stok barang. Arti kata, banyak sekali pembeli yang menanyakan kesediaan barang tersebut yang kita jual. Mbak, ini barangnya ready nggak? Mbak, ini barangnya ada nggak? Contohnya panci, blender, tuktak, mixer, ataupun contohnya baju muslim gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita sebagai penjual online, kita harus respon dengan cepat gitu, karena kan biasanya orang itu bertanya dahulu, belinya kemudian. Tapi kalau kita responnya ramah, kita responnya ada gitu, biasanya kalau slow respon, biasanya kan kalau supplier ataupun yang kita tanya, contohnya barangnya itu nggak ada di web. Kalau nggak ada di web, kita nggak tahu stoknya itu ada berapa. Kita harus tanya ke WhatsApp-nya supplier itu, Mbak, ini contohnya baju muslim ini ada nggak? Soalnya ada customer saya yang tanya. Contohnya saya resellernya, gitu. Dan dia responnya lama. Itu suppliernya lama responnya. Sementara pembeli kita ataupun customer kita itu, kalau customer itu nggak bisa terlalu lama dia menunggu menanyakan stok barang, nanti otomatis dia akan pindah lari ke penjual lain. Makanya yang dinamakan slow response. Itu supplier yang slow respon itu yang lambat dalam proses stok barang. Kalau sekarang zamannya kita cari supplier yang mempunyai web atau yang besar. Contohnya aku, dus-dusan. Aku nggak perlu nanya suppliernya karena kita ada web. Kita tahu stoknya ada berapa. Di situ kita bisa tahu stoknya sisa ada berapa. Contohnya di Bekasi ada berapa, di Semarang ada berapa, di Medan ada berapa stoknya. Jadi kita nggak perlu nanya customer. Jadi supplier itu dia udah menyediakan fasilitas dengan lengkap, memudahkan resellernya berjualan tanpa perlu tanya-tanya di WhatsApp, karena semua ada di web, entah gambarnya, entah videonya, entah stok barangnya. Kita tinggal lihat di database web. Itu yang dinamakan supplier yang berkualitas. Itu ada di webnya. Kalau supplier yang slow responnya, kita menanyakan stok barangnya, dia responnya lama, otomatis pembeli kita itu bakalan pindah ke penjual lain dengan respon yang lambat. Kalian harus perhatikan itu ya guys. Oke guys, segitu dulu tentang materi cara mencari supplier dengan kriteria terbaik. Ada 3 tipsnya. Kalian harus perhatikan. Yang pertama itu supplier yang tidak akan mencantumkan nama atau nomor telepon paket pengiriman dengan namanya suppliernya. Seharusnya yang benar itu mencantumkan nama dengan toko online kita, karena itu customer kita sebagai reseller. Kalau dia mencantumkan nama toko dia ataupun nomor teleponnya, berarti itu supplier yang nakal. Dan step kedua yang tadi, tidak menerima retur barang. Arti kata tidak menerima retur barang yaitu kalau barang kerusakan dari warnanya atau barang-barang fashion rusak, robek, ataupun biasanya supplier itu ada garansi. Kalau supplier tidak menerima garansi, itu berarti suppliernya tidak berkualitas. Kalian harus perhatikan mana supplier yang berkualitas, mana tidak. Kalau tidak menerima retur barang, berarti dia tidak bertanggung jawab atas barang yang dia jual. Step ketiga yang tadi slow respon, artinya respon dari supplier itu lambat. Makanya sekarang cari yang supplier yang otomatis di web, yang benar-benar bisa menunjang penjualan kalian. Karena kalau slow respon itu pembeli itu tidak mau menunggu lama. Kalau menunggu lama, dia otomatis akan pindah ke penjual lain. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like, di komen di bawah ini, di share, di subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasi saat aku upload video. Bye bye.